Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran PJOK kelas 9 tentang materi pertolongan pertama pada kecelakaan atau sering kita singkat dengan P3K. Di sini kita akan mempelajari materi P3K pada bagian pertama. Langsung saja simak video berikut ini ya. Pada kompetensi dasar 3.9 dan 4.9 ini diharapkan peserta didik dapat memahami tindakan P3K serta peserta didik dapat memaparkan bagaimana tindakan P3K pada kejadian darurat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban, serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang terpenting adalah mengurangi resiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Jadi intinya pertolongan pertama pada kecelakaan itu yaitu pertolongan sementara yang dilakukan secara tepat dan cepat sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dibawa ke tenaga medis maupun ke dokter. Tujuan P3K yang pertama, menyelamatkan penderita dari bahaya maut. 2. Mencegah cacat. 3. Mencegah infeksi atau peradangan. 4. Memberikan rasa tenang dan mengurangi rasa takut dan gelisah korban kecelakaan. Dan yang terakhir 5. Mengantarkan korban ke dokter atau puskesmas atau rumah sakit untuk pengobatan yang lebih lanjut. Prinsip pemberian P3K. Yang pertama, tenang dan tidak panik. 2. Beri pertolongan dengan tepat dan cepat. 3. Sebelum mengetahui berat ringannya luka atau cedera, jangan cepat-cepat memindahkan korban. 4. Hentikan pendarahan apabila terjadi. 5. Pastikan korban berada di tempat yang aman. 6. Jauhkan korban dari kerumunan. 7. Usahakan korban tidak melihat lukanya. 8. Setelah pertolongan pertama, segera bawa korban ke rumah sakit atau medis untuk penanganan selanjutnya. Peralatan P3K. Di sini peralatan yang sering kalian jumpai baik di rumah maupun di sekolah. Yang pertama, kasa steril. Sejenis kain tipis dan lembut biasanya digunakan untuk membalut luka. Yang kedua, plester digunakan untuk merekatkan kain penutup agar tidak terkelupas. Yang keempat, plester obat, yaitu plester yang mengandung obat. Biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. Misalnya, akibat teriris pisau atau benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. Yang keempat, kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau untuk mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas itu terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. 5. Gunting digunakan untuk memotong perban, kasa, dan material lainnya untuk perawatan. Gunting di sini biasanya gunting yang stainless atau anti karat ya, sehingga bisa aman terhadap luka. Peralatan P3K yang terakhir yaitu 6. Lampu senter.
digunakan untuk melihat luka atau benda kecil yang masuk ke luka pada korban. Obat-obatan P3K. Di sini ada 3 jenis obat-obatan P3K. Yang pertama, obat pencuci luka, digunakan untuk mencuci atau membersihkan luka agar steril dan mempercepat luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindari luka dari kotoran agar tidak terjadi infeksi. 2. Obat luka ringan. Obat luka ringan ini digunakan setelah obat pencuci luka terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka untuk mempercepat luka yang ringan, serta menghindari luka dari kotoran agar tidak terjadi infeksi. Obat-obatan P3K yang terakhir yaitu obat luka bakar. Obat luka bakar ini digunakan setelah luka dibersihkan dengan pencuci luka. Kemudian baru digunakan obat luka bakar ini. Salah satunya adalah itu yang alami lidah buaya. Kalian bisa menggunakan lendir lidah buaya pada luka untuk mempercepat penyembuhan luka bakar tersebut. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu tentang cara pertolongan pada kecelakaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.